Oke. Nah, teman-teman silahkan perhatikan ini soalnya. Dibaca dulu 5 menit dan dicoba dulu. Nomor 2. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, nomor 2. Nomor 2 dulu aja ya.
Udah? Syafa udah selesai. Belum, Kak. Oke. Selfie. Belum, Kak. Oke. Anggi. Adi sama Marcel udah. Belum, Kak. Oke, sepertinya ada yang di luar itu siapa? Hmm. Oke, Anggi udah selesai, Anggi. Oke. Sekalian deh dilanjut nomor 3 kalau bagi udah selesai nomor 2. Oke, sudah. Nomor 2. Gimana?
Oke, mari kita bahas nomor 2 dulu ya, biar nggak kelamaan ya. Semuanya tolong perhatikan dulu. Nomor 2, besaran fisika A bergantung pada besaran fisika B dan besaran fisika C. Persamaan mereka adalah A itu sama dengan akar BC. Jika A itu meter per second, B Newton per meter kuadrat, maka C adalah apa? Ini kan udah ada persamaannya. Teman-teman bisa substitusikan langsung. Persamaannya adalah A akar B per C. Akar itu artinya B per C itu pangkat setengah. Oke. Atau kalau mau gampang, akarnya langsung pindah ke kiri, jadi A kuadrat. B per C, gitu ya. Tuh. Masukkan besarannya. A-nya adalah meter per second, jadi meter per second-nya kuadrat. Sama dengan B-nya Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. Terus C-nya yang mau kita cari ya. Jadi per C-nya di sini. C-nya kan di per ya, di bawah ya. Tuh. Jadi ini meter kuadrat per second kuadrat sama dengan Newton. Ini harus kita jabarkan dulu karena Newton itu dia besaran turunan ya. Newton itu setara dengan massa kali percepatan F. M kali A. Massa itu kilogram, percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Gitu. Jadi Newton itu meter per second kuadrat. Ini kita substitusikan di sini dulu ya. Jadinya kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini meter kuadratnya tetap. Nah, ini C-nya tetap ya. Ini udah kita kuadratkan. Jadi ini kita turunkan ke kiri. Jadinya kilogram. Meter di bawah ada 2, meter di atas ada 1. Kita coret salah satu. Jadi per meter second kuadrat C. Pak. Second kuadrat bisa dicoret. Oke. Jadi tersisa meternya pindah ke kiri, jadi meter pangkat 3. So, meter pangkat 3 sama dengan kilogram per C. Nah, C dengan meter pangkat 3 pindah ruas. C-nya di atas, kilogram per meter pangkat 3-nya pindah ke bawah. Maka C itu satuannya adalah kilogram meter pangkat 3. Kilogram per meter pangkat 3. Nah, kilogram per meter pangkat 3 itu adalah satuan dari massa jenis. Gitu. Ada yang jawabannya benar? Ada yang bisa tadi? Bisa? Lanjut, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum, Kak. Belum ya? Kalau belum, silakan lanjut dulu nomor 3. Mungkin 2 menit, biar nggak kelamaan.
Udah? Adakah yang bisa, tapi belum selesai gitu, ada? Atau pada bingung? Ini sedikit unik, teman-teman. Jadi pengerjaannya gini. Kita mulai dulu bahasnya ya. Kata dia, daya angkat P hanya bergantung pada berat beban total W, massa jenis udara ρ, panjang baling-baling L. Persamaan daya angkat dalam besaran-besaran di atas adalah dengan K itu tetapan tanpa dimensi. Jadi K-nya kayak angka-angka biasa. Ini semuanya ada K. Kita tulis dulu hubungannya ya. Daya P itu dia berhubungan dengan gaya berat, massa jenis, dan panjang. Paham? Gaya berat, massa jenis, panjang. Tapi kita nggak tahu beratnya itu pangkat berapa. Atau apakah dia akar. Kita nggak tahu. Rho juga kita nggak tahu. Nah, sekarang kita kasih label. Ini pangkatnya alfa, ini pangkatnya beta, ini pangkatnya gamma. Atau kalau bingung, ini pangkat A, pangkat B, pangkat C. Oke. Nah, daya itu satuannya adalah, kita jabarkan. Daya itu adalah joule per, daya itu adalah joule per second. Jadi J per S. Oke. J per S. Gaya berat itu satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Pangkatnya pangkat A. Ya. Dikali massa jenis itu satuannya adalah meter kilogram, per meter pangkat 3. Pangkatnya B. Dikali L, L itu meter. Meternya pangkat C. Paham? Nah, kita jabarkan dulu joule-nya. Joule itu perlu dijabarkan. Joule itu artinya kilogram meter kuadrat per second kuadrat terus per second lagi. Ya. Jadi joule itu berasal dari ini, teman-teman. Joule itu artinya Newton dikali jarak perpindahan. Newton dikali meter. Nah, itu joule. Joule itu kan gaya dikali perpindahan kalau dia usaha. Nah, Newton itu kan kilogram, meter per second kuadrat, kilogram ini massa, meter per second kuadrat itu percepatan, dikali meter lagi. Jadi nanti meternya kuadrat. So, kilogram, meter kuadrat per second kuadrat. Itu adalah satuan di joule. Oke ya, ini kita jabarkan. Ini sama dengan, ini kita pecah nih ya. Jadi kilogramnya pangkat apa nih kilogramnya? Pangkat A. Meternya pangkat A juga. Per secondnya pangkat 2A berarti ya. 2 dikali A. Kali kilogramnya pangkat B. Meternya pangkat 3B berarti ya. Ini meternya pangkat C. Gitu ya. Ini kilogram per meter kuadrat. Nah, secondnya pangkat 3 ya. Kita naik ke atas jadi secondnya pangkat min 3. Sama dengan kilogramnya ada 2. Kita gabung aja. Jadi A ditambah B. Kalau kilogramnya sama berarti kilogramnya A ditambah B. Sama kayak teman-teman, X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Jawabannya berapa? X pangkat? Pangkat berapa? X pangkat? Hmm, Adi, pangkat berapa, Di? 5. 5. Kok pangkat 5?
A-nya ditambah. Tambah. Betul. Ya. Ya pun demikian. Kilogramnya ditambah makanya. Dikali meter pangkat A tambah C kurang 3B. A tambah C kurang 3B. Oke. Kali secondnya pangkat sendiri dia ya. Min berarti ya. Kalau naik ke atas min 2A. Udah. Nah sekarang yang kilogram itu harus setara dengan kilogram. Meter harus setara dengan meter. Dan second harus setara dengan second. Kita setarakan aja mereka ya. Jadinya kalau di sini kilogramnya itu pangkat ini pangkat 1 ya. Jadi ya langsung tulis saja nih pangkat 1 sama dengan ini kilogramnya pangkat A tambah B. Ini belum bisa kita apa-apain. Sekarang meternya, di sini meternya pangkat 2. Sini meternya pangkat A tambah C dikurang 3B. Ini juga belum bisa kita apa-apain. Sekarang yang secondnya di sini pangkat min 3 ya. Di sini pangkatnya min 2A. Maka A-nya berapa nih? Bisa dicari A-nya berapa nih? 1,5. Paham? 3 dibagi 2. Kalau A-nya 1,5, B-nya berapa? 1 sama dengan 1,5 ditambah P. Berapa tuh? P. Itu berapa nih? 1 dikurang 1,5 berapa? 1,5 juga. 1 dikurang 1,5 berapa? 0, minus 0,5. Sama dengan B. Kalau A-nya 1,5, B-nya min 0,5, maka C-nya T2 sama dengan A-nya 1,5 tambah C, mau kita cari 3B. B-nya min 0,5. Ya, jadi 2 sama dengan 1,5 ditambah C dikurang, tambah lagi ini berapa ini? 1,5 ya. Jadinya 2 sama dengan 3 ditambah C. Maka C-nya adalah negatif 1. Ini udah dapat semua A, B, C-nya. Kemudian teman-teman substitusikan nilainya itu ke persamaan hubungan kita tadi. Oke. Nanti akan dapat daya adalah, ini tadi daya, ini adalah W pangkat A, A-nya adalah 1,5 kali. Rho-nya pangkat B, rho pangkat B-nya minus 0,5 kali. Oke. Terus C untuk panjang. Panjangnya pangkat min 1. Udah. Nah, jawabannya kan harus dalam akar-akar gitu jawabannya ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih bentuk-bentuknya. Ini W per semuanya di bawah ya rho-nya. Rho pangkat W-nya pangkat 1,5, W-nya pangkat 0,5 dan L-nya pangkat 1, L aja. Ya. Oke ya. Nah, sekarang ingat, pangkat 0,5 itu artinya berapa? Ada yang tahu nggak? Apa sih arti pangkat 0,5 atau pangkat setengah? Ada yang tahu arti dari pangkat setengah? Selfie? Kurang tahu, Kak. Anggi? Kurang tahu, Kak. Pangkat setengah itu artinya akar, guys. Akar kan pangkat setengah artinya, matematika. Oke. Jadi ini akar, ya. W pangkat 1,5 bagi
akar rho kali L. Sekarang 1,5 itu artinya apa? Artinya 1 dikali 0,5. Nah, enggak? W pangkat 1 dikali W pangkat 0,5 per akar rho L. Nah, kita jabarkan. W per L, nih, kakak masuk ke depan. Ini pangkat akar juga. Jadinya akar W dibagi rho. Tahu nggak? Oh, jawabannya W per L dibagi W per rho. Mana nggak jawabannya? W per L dibagi W per rho. Ah, gitu kurang lebih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Kita lanjut kalau nggak ada yang mau tanya ya. Silahkan. Boleh gunain kalkulator.
Oke, sudah ada yang selesai? Adakah yang bisa? Oke, sudah. Ada yang sudah selesai? Belum semua? Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama, yang udah jelas-jelas di sini adalah T3-nya. T3-nya itu adalah berat dari balok ya. Karena balok menekan ke bawah dengan gaya 325 Newton N. Oke. Maka tegang talinya juga 325 ya. Jadi jawabannya cuma satu kan? Yaitu E sebetulnya ya. Nah, tapi kalau kita membuktikan bagaimana cara mencari nilai T1 dan T2-nya, pakai sifat sinus untuk segitiga. Jadi ini sudut-sudutnya ini. Ya. T3 per sin. Sin ini, sin belakangnya. Sin itu berapa berarti? 60 tambah 30 ini 90. Totalnya harus 180. Berarti ini tuh 90, di sin 90. Nah, T1 tulis. Yang belakang ini berapa? Cara nyarinya gimana? Pakai equation segitiga. Kalau ini theta 2, ini pun theta 2. Theta 2 itu nilainya adalah 30. Sedangkan ini 90. Berarti 90 tambah 30 itu 120 ya. Jadi sin 120 sama dengan T2 per. Nah, belakang ini nilainya berapa? Dia sama dengan yang ini. Ya. Berarti T1 tambah 90, T1-nya 60 tambah 90, 150. T3 kita tahu 325. Sin 90 itu 1 sama dengan, kita pakai data yang pertama dulu, so T1 per sin 120. Sin 120 itu nilainya berapa? Setengah akar 3. Ya enggak?
Dapat nanti T1-nya berapa? Ini dikali ini coba dihitung ya. Itu dengan T2. T2 pakai yang tadi, 325 sama dengan T2 per sin 150 adalah berapa? Setengah. Maka T2-nya berapa? Coba dihitung. Benar kan? Domennya, nanti bisa diperiksa ya. Gampang ya. Ada pertanyaan soal ini? Jadi ini pelajaran trigonometri matematika sebetulnya ya. Kalau teman-teman udah masih ingat itu dan udah baca itu. Kita lanjut satu soal lagi mungkin. Ini topiknya gerak melingkar. Nah, kita memang belum bahas kemarin, tapi harusnya teman-teman udah belajar sendiri ini ya. Coba kita bahas dulu. Silakan dibaca dulu soalnya sebentar. Dibaca dulu soalnya. Silakan. Oke. Mari kita bahas. Jadi konsep ini adalah konsep gaya sentripetal ya. Kuncinya ada di perputaran tabungnya yang membuat benda ini tuh nggak bisa jatuh. Oke. Jadi benda itu kan akan punya gaya berat ke bawah. Gaya berat benda itu sendiri mg. Dan dia akan ketahan gaya gesek ke atas. F geseknya ke atas. Itu. Nah, kita akan gunain persamaan dan dia ada G normal ke sini ya. G normal tidak lurus. N gitu. Nah, kita pakai rumus sentripetal sigma F sentripetal sama dengan 0. M kali A. Ya. Nah, F-nya itu hanya ada gaya normal yang arahnya ke tengah. So, gaya normal sama dengan M benda ya M aja. A itu pakainya omega kuadrat dikali R. Rumus percepatan sentripetal adalah A kuadrat dikali R, jari-jari, atau P kuadrat dibagi R. Ya, ada dua versi rumus ya. Bisa pakai omega atau kecepatan sudut, dan bisa pakai V ya. Kemudian gaya normal di konteks soal kita adalah ya berapa itu gaya normalnya? Gaya normalnya nggak ada. Tapi kita tahu gaya gesek ya. Gaya gesek itu kan benda nggak gerak atas bawah ya. Maka gaya geseknya akan sama dengan gaya beratnya. Kita tahu rumus gaya gesek mu dikali n sama dengan gaya beratnya. N sama dengan m dikali g bagi mu. Itu gaya normalnya. So m dikali g dibagi mu sama dengan m omega kuadrat kali r. M-nya coret, R-nya pindah ke bawah, jadinya G per mu R sama dengan omega kuadrat. Maka omega kuadrat sama dengan akar G per mu. Pendek kan jalannya? Oke. Ada pertanyaan nggak soal ini?
Tanya aja teman-teman, jangan malu-malu. Udah ya, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini adalah soal usaha dan energi ya. Coba dibaca dulu. Oke. Sudah, adakah yang paham dengan soalnya? Aduh. Mari kita bahas ya. Sebuah bola padat homogen kecil menggelinding ya. Kalau dia menggelinding itu artinya dia punya inersia. Momen inersia. Momen inersia untuk bola padat itu adalah 2/5 mr kuadrat. Ini sifatnya hafalan ya, ingatan. Inersia benda-benda itu. Kalau udah belajar yang kelas 11 harusnya udah belajar tentang momen inersia. Nanti kalau belum bisa dicek di Google atau di YouTube atau di bukunya ya. Dia 2/5 mr kuadrat. M itu masanya, R itu jari-jarinya kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah komponen gaya horizontal yang bekerja di Q berapa ya? Q ini ya, dia itu akan mengalami gaya sentripetal, arahnya ke dalam, horizontal. Jadi yang ditanyain sama soal kita hanya gaya sentripetalnya aja, berapa. Sesimpel itu. Nah, untuk cari gaya sentripetal, kita kan butuh massa dikali kecepatan kuadrat dibagi R. Kita butuh gaya kecepatan tangensialnya. Nah, cara cari kecepatannya kita harus analisis energinya. Energi ketika bolanya ada di sini sama dengan energi ketika bolanya ada di sini. Ya. Ketika di atas dia ada MGH tentunya kayak biasa. Ya, ketika di sini dia muter bergerak. Jadi dia masih ada MGH juga ya, karena ada ketinggiannya masih ya. MGH aksen gitu. Tambah dia punya kinetik ketika di situ, kinetik yang lurus, ditambah bola itu menggelinding, jadi punya energi kinetik rotasinya di W kuadrat ya. M-nya coret semua jadi G H hanya hanya 6R ya. Jadi 6GR dikurang ini berarti GR aja ya, sama dengan ini setengah MV kuadratnya, setengah V kuadratnya tetap tambah setengah inersia bola tadi 2/5 mr kuadrat. Kecepatan sudut itu adalah kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya kuadrat juga, karena ini dikuadratin omeganya ya. Maka ini dapat 5GR, karena dikurang tuh 6 dikurang 1, dapat setengah V kuadrat. Ya ditambah, ini M-nya kan kita bisa coret tadi ya. Terus jadinya nih berapa ini? 1/5 V kuadrat. R-nya coret ya, sama-sama coret. Oke, maka 5GR sama dengan ditambah, dapatnya berapa itu tambah itu?
7/10 ya. V kuadrat ya. Maka V kuadrat adalah 50/7 GR. Oke. Nah, kita substitusikan kebersamaan sentripetal, teman-teman. F sama dengan M V kuadrat per R ya. V-nya masukin tuh V kuadratnya. 50/7 M GR per R. M-nya lekat di sini ya. So, F sama dengan 50/7 MG. Sampai sini ada pertanyaan? Itu aja sih. Jelas? Ini kita stop dulu biar nggak kepanjangan videonya.